Halo, selamat siang anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tematik. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ambil sikap duduk yang sopan, pejamkan mata, dan lipat tangannya. Kita berdoa dengan membuat tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik dari tematik 4C, subtema ketiga, dan pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga yang kita ikuti adalah pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, coba sekarang buka dulu bukumu dari tematik 4C halaman 91. Nah, pada halaman 91 ini coba kamu perhatikan apa yang terlihat pada gambar. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bermain bola kasti. Mereka bersemangat bermain bola kasti karena apa? Karena suasana lingkungan tempat mereka bermain itu sejuk, bersih, sehingga mereka terasa nyaman untuk bermain. Nah, ini mereka berada di lapangan sekolah mereka. Jadi lapangan sekolah mereka tetap bersih, tetap sejuk dan rindang. Karena apa? Karena di lapangan mereka itu selalu mereka menjaga kebersihan, mereka tidak mau membuang sampah sembarangan, dan mereka juga rajin menanam pepohonan, ya, seperti bunga-bunga, ada pohon besar, dan bunga-bunga itu mereka rawat setiap hari. Mereka rawat dengan cara menyiram, dan apabila daunnya ada yang lalu mereka petik. Jadi setiap hari taman dari lingkungan sekolah mereka kelihatan indah, sejuk, dan nyaman. Nah, inilah yang membuat mereka merasa nyaman, mereka betah untuk berada di lingkungan yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah? Nah, mudah-mudahan kamu harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian dalam menjaga kebersihan lingkungan kita juga harus rajin berolahraga. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap sehat, ya. Kalau kita malas berolahraga, nah dalam melakukan kegiatan pun kita menjadi malas, terasa mengantuk. Nah, jadi usahakanlah agar kamu rajin untuk berolahraga, apalagi kalau kamu itu berolahraga di tempat lingkungan yang nyaman, yang asri. Nah, ini membuat kamu lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan olahraga, ya kan? Nah, jadi coba perhatikan, usahakan di lingkungan rumahmu itu kamu buat tanaman-tanaman, kemudian lingkunganmu kamu bersihkan setiap hari supaya kamu merasa betah dengan keadaan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sejuk, dan lingkungan yang nyaman. Nah, pada pembelajaran yang telah lewat, kita juga sudah melakukan beberapa wawancara tentang lingkungan. Nah, kali ini kita juga akan melakukan wawancara
dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kita juga harus menentukan topik wawancaranya. Nah, contohnya topik wawancara yaitu kebersihan lingkungan rumahku, boleh, ya, atau kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kalau kebersihan lingkungan sekolah, ini siapa narasumber yang harus kamu wawancarai? Tahu nggak apa itu narasumber? Kalau narasumber adalah orang yang hendak kita wawancarai. Nah, jadi narasumber yang kamu pilih adalah narasumber yang memang benar-benar mengetahui latar belakang dari apa yang ia lakukan, ya. Nah, karena narasumber ini selalu atau harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pewawancara. Nah, narasumber juga itu harus kita tentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian seseorang. Nah, kalau kita hendak mewawancarai petugas kebersihan di jalanan, nah, kita harus memilih narasumber yang memang betul-betul dia melaksanakan tugasnya, yang memang betul-betul dia memberikan informasi yang sesuai dengan yang ia lakukan, ya. Kalau kita memilih narasumber yang tidak benar, maka kegiatan wawancara tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi setiap narasumber yang kita pilih karena keterlibatannya dalam suatu peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan topik wawancara. Nah, sebelum kamu melakukan wawancara, kamu sudah harus mempersiapkan pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada narasumber, ya. Semua harus kamu persiapkan. Nah, kemudian sebelum melakukan wawancara, buat janji kepada narasumber. Oke. Nah, setelah selesai kamu persiapkan bahan yang hendak kamu ajukan, nah, bolehlah kamu melakukan wawancara. Ketika kalian itu akan melakukan wawancara, kamu harus mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Dalam melakukan wawancara, kita tidak boleh memotong pembicaraan dari narasumber. Kalau kita memotong pembicaraan dari narasumber, maka narasumber tidak mau lagi melanjutkan wawancara dengan kita. Jadi, kamu harus perhatikan, harus sopan, harus bertutur kata yang baik, ya. Dan setelah melakukan wawancara, kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam untuk permisi. Nah, setelah selesai kamu melakukan wawancara, maka kamu membuat laporan hasil wawancara. Di sini ada laporan hasil wawancara. Apa latar belakangnya? Apa tujuan wawancara yang akan kamu lakukan? Apa topiknya? Ya. Kemudian siapa narasumbernya? Siapa nama yang kamu wawancarai? Pewawancaranya siapa? Ya, pewawancaranya tentu kamu, tulis namamu. Waktu dan tempat, waktunya kapan? Hari Senin
tempatnya di mana, hari Senin, tanggal berapa, pukul berapa, di mana tempatnya. Kemudian tulis hasil wawancara, dan yang terakhir tulis kesimpulan dari wawancara yang kamu buat. Nah, itulah mengenai laporan hasil wawancara. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA, menjelaskan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga, ya, yang disingkat dengan TOGA tanaman obat keluarga. Nah, setiap perilaku atau setiap perbuatan kita berakibat atau berdampak pada lingkungan. Misalnya apabila kita membuang sampah dengan sembarangan, maka akan membuat lingkungan menjadi kotor. Kalau sudah kotor akan mengundang nyamuk atau lalat, ya, karena tidak terawat. Kalau sudah masuk nyamuk atau lalat, maka akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Nah, begitu juga kalau kita melakukan lingkungan supaya tetap bersih, yaitu dengan cara melakukan penghijauan, maka lingkungan kita itu akan terasa sejuk, terasa nyaman, dan kita juga betah untuk tetap berada di lingkungan tempat kita, ya. Nah, banyak cara kita untuk melakukan penghijauan, ya, yaitu dengan cara menanam tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga itu seperti apa? Boleh menanam kunyit, boleh menanam jahe, boleh menanam lengkuas, atau menanam serai. Boleh juga menanam bawang merah, ya, bawang putih boleh kita tanam. Kemudian boleh juga kita tanam kumis kucing. Nah, jadi ini semua yang Ibu sebutkan tadi itu termasuk obat keluarga. Contohnya kunyit. Kalau kita menanam kunyit, setelah tiba waktunya untuk mengambil hasilnya, kunyit itu bisa kita gunakan untuk seperti membuat jamu, ya. Karena kunyit bisa juga sebagai bahan baku untuk masakan, ya. Nah, kunyit juga dapat menyembuhkan yang bengkak. Nah, apabila kaki kita terkilir, tentu kaki kita bisa bengkak. Nah, untuk mengatasi supaya jangan terjadi pembengkakan, kita giling kunyitnya, lalu kita oles ke tempat kaki yang bengkak. Begitu juga dengan terkilir. Kemudian dapat juga menyembuhkan flu atau demam. Itu kunyit. Begitu juga dengan jahe. Jahe kalau kita tanam, setelah kita ambil hasilnya, itu bisa kita buat menjadi obat. Selain bahan penyedap makanan, jahe bisa dimanfaatkan untuk membuat bandre umpamanya, ya. Kalau kamu mau kepingin membuat kue jahe, boleh. Banyak manfaat daripada jahe. Begitu juga dengan serai. Kenal serai kan? Yang panjang batangnya tuh. Itu sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Dan cara menanamnya juga tidak sulit. Masa pertumbuhannya juga tidak lama. Kemudian bahan-bahan tersebut seperti kunyit, jahe tahan untuk waktu yang lama, ya.
Jadi kamu umpamanya pekarangan rumahmu kecil, boleh kamu menanam kunyit, jahe, ya, ambil ember-ember yang bekas yang tidak dipakai lagi, lubangi bawah ember, kemudian isi dengan tanah. Di situ bisa kamu tanam jahe atau kunyit, atau kumis kucing, atau serai, bisa juga kamu tanam. Nah, kalau sedikit-sedikit pun kalau kamu tanam itu sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Itu bisa kita buat untuk sebagai bahan untuk menyembuhkan penyakit, kemudian dapat menyejukkan lingkungan rumah kita. Ya. Lingkungan rumah kita sejuk karena daun-daunnya itu kan sudah menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Jadi suasana di lingkungan rumah kita itu tidak terasa panas lagi. Jadi walaupun kita masih kelas 4 SD, kita sudah bisa berkreasi dengan cara menanam tanaman obat keluarga tadi. Sambil bermain bisa kamu lakukan. Ya nak ya. Nanti cara menanam kunyit, jahe, serai atau kumis kucing bisa kamu minta petunjuk dari orang tuamu. Kalau kamu sudah melakukan itu dan sudah benar-benar berhasil, maka kamu merasakan sesuatu yang sangat berharga. Kamu merasa bangga. Kamu tunjukkan kepada orang tuamu hasil kerjamu, ya. Dan orang tuamu juga pasti merasa bangga dengan sikap yang telah kamu lakukan tadi. Nah, di sini ada pada halaman 94 ada pertanyaan. Ya, coba kita lihat. Berdasarkan teks tanaman obat keluarga, jawab pertanyaan. Nomor 1, tuliskan 3 contoh toga. Apa contoh toga? Seperti apa? Jahe, kunyit, lengkuas, apalagi bawang merah, bawang putih, ya boleh. Nomor 2, apa manfaat toga bagi manusia? Manfaat toga dapat dimanfaatkan sebagai obat, dapat dimanfaatkan sebagai penyedap masakan, ya. Yang ketiga, mengapa toga bermanfaat bagi manusia? Karena ini jawabannya karena di sini mengapa toga bermanfaat bagi manusia? Karena toga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya boleh. Apa jenis toga yang berkhasiat mencegah tumbuhnya sel kanker? Yaitu jenis toga yaitu kunyit, bawang putih, ya. Kemudian lagi, apa saja manfaat bawang putih selain sebagai bahan makanan? Nah, nanti kamu baca jawabannya pada teks bacaan halaman 93 tadi, ya. Bumbu dapur apa yang memiliki kandungan alil sulfida? Di halaman 93 semua ada jawabannya sampai nomor 10 ada jawabannya. Nah, sekarang coba lihat peta pikiran, ya. Peta pikiran halaman 94. Contoh tanaman obat keluarga. Boleh kamu tulis tadi apa? Seperti kunyit, jahe, lengkuas, ya. Manfaat tanaman obat tersebut bagi masyarakat. Manfaat tanaman dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian sebagai bumbu masakan. Nah, cara merawat tanaman obat keluarga yaitu cara merawatnya menyiram, memberi pupuk, dan menyiangi rumput, ya. Nah, sekarang untuk tugas kamu, untuk tugas dari
bahasa Indonesia. Kamu buka tematik halaman 96. Kamu kerjakan nomor 1 ya. Nomor 1 A, B, C. Kemudian untuk tugas IPA kamu kerjakan nomor 2 dan 3 A, B, C, A, B, C, D. Nah, kalau bahasa Indonesia kamu kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Kalau IPA kamu kerjakan di buku latihan IPA. Kamu tulis soal dan jawaban yang benar ya nak ya. Oke, baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Ingat, kamu tetap semangat untuk belajar ya nak. Oke, kembali kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.